إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Shaff yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu pertemuan perdana membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ini bisa dikatakan ensiklopedi sejarah Islam, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki kunyah, panggilan akrab barangkali ya, namanya Abu Fida. Laqabnya Imaduddin. Nama aslinya Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kampung, kalau kita lihat dalam biografinya, kampung beliau namanya Majdal. Kampungnya namanya Majdal. Sedangkan Majdal itu adalah salah satu kampung dari kota Busra. Bukan Basrah tapi Busra. Ini termasuk salah satu kota yang bersejarah di Syria. Kalau sekarang masuk ke dalam provinsi Dir'a namanya. Itu ada di Syria. Dan Nabi pernah melewati kota tersebut, kota Busra, ketika Nabi diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, ya, lalu bertemu dengan pendeta, siapa namanya itu? Pendeta Nasrani ya, yang menceritakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di kota yang namanya Busra. Nah, di Busra ini ada kampung namanya apa? Majdal. Kalau dalam peta saya lihat tadi jaraknya dari Damaskus 140 km. Jaraknya dari ibu kota Syria namanya Damaskus. Dan beliau lahir tahun 701, berarti abad ke-8 ya. Dan wafat beliau itu kalau saya tidak salah berapa? 776 kalau saya tidak salah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan untuk beliau rahmat yang luas. Al-Imam Ibnu Katsir ya. Kalau kita mendengar namanya yang teringat pertama kali tafsir tentu. Itu kitab yang sangat populer di Indonesia, bisa dikatakan kitab tafsir yang banyak dikaji dan dipelajari. Tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan beliau
berguru kepada banyak ulama di zamannya ya. Yang paling terkenal adalah Hafiz Al-Mizzi yang dikenal dengan julukan Muhaddits Asy-Syam, Al-Mizzi. Dan di kemudian hari Hafiz Al-Mizzi ini menjadi mertua Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Begitupun Ibnu Katsir banyak mengambil ilmu dari banyak ulama Syam, secara khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitupun secara khusus beliau banyak mengambil ilmu dari Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Penulis kitab apa itu Az-Zahabi rahimahullah? Siyar A'lam An-Nubala. Saya punya di rumah kitabnya. Kitab tarajim ya, kitab yang berisi tentang tarajim, biografi para ulama. Saya punya di rumah 30 jilid. Namanya kitab apa? Siyar A'lam An-Nubala. Dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini bukan kitab yang singkat ya. Kalau cetakan terbagus saya lihat sekarang ada cetakan namanya Pustaka Ibnu Katsir, tapi bukan Indonesia. Sepertinya Damaskus atau ya Damaskus sepertinya. Itu dicetak dalam 20 jilid sebesar-besar ini. 20 jilid sebesar-besar ini. Kebayang berapa besar itu apa namanya? Ensiklopedi yang ditulis oleh Al-Imam ya Abu Fida Imaduddin Ismail atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Saya tidak punya kitab aslinya, tapi di rumah punya kitab ringkasannya, judulnya At-Tadhib. At-Tahdzib bukan At-Tadhib ya, At-Tahdzib. Itu 5 jilid Pak, ringkasannya saja berapa? 5 jilid. Aslinya 20 jilid diringkas menjadi tinggal berapa? 5 jilid. Diterbitkan oleh Pustaka Darussalam ya, Saudi, Darussalam Linnashri wat Tauzi. Saya cari-cari terjemahnya, kalau ringkasan yang versi saya ini belum ada sepertinya. Saya cari-cari di internet belum ketemu terjemah dari ringkasan ini. Tapi kalau yang semisal banyak, artinya ringkas oleh ulama yang lain selain yang ada di hadapan saya banyak. Termasuk kitab aslinya yang saya tahu itu pernah diterjemahkan oleh Pustaka Azzam. Sepertinya mendekati mungkin sekitar 30 sampai 40 jilid. Pustaka Azzam pernah menerbitkan dulu, entah sekarang masih ada atau tidak. Itu terjemah dari kitab apa tadi? Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Abul Fida Imaduddin Ismail Ibni Umar Ibni Dhaw Ibni Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab ini ditulis dengan sesuai judulnya Pak ya. Al-Bidayah artinya apa? Bidayah, permulaan. Nihayah, akhir ya, nihayah. Bidayah artinya permulaan. Bada yabdu bidayatan, artinya permulaan. Permulaan tentu beliau akan berbicara tentang makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu yang pertama kali beliau nanti bicarakan. Apakah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ada makhluk? Kalau ada, apa makhluk itu? Apakah kolam, pena, ataukah arsy? Mana yang lebih dulu? Pena dulu atau arsy dulu? Itu khilaf, nanti kita bahas. Setelah ada arsy, setelah ada pena, apa yang Allah ciptakan? Misalnya langit dan bumi. Berapa masa Allah menciptakannya? 6 masa. 6 masa itu perhitungannya perhitungan dunia atau fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, atau perhitungan akhirat. Itu pun ulama khilaf, berbeda pendapat ya. Dan banyak yang insya Allah akan beliau sampaikan. Pembahasan ini panjang. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua kemudahan, dan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Beliau membawakan muqaddimah yang cukup panjang, kita tidak bacakan ya.
Kita ingin langsung, karena ini versinya ringkasan. Kita ingin langsung masuk ke pasal tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah fahuwa makhluk, begitu ya. Dikatakan oleh para ulama, kullu ma siwallahi ta'ala fahuwa makhlukun. Segala sesuatu selain Allah adalah apa? Makhluk. Ada pengecualian atau tidak? Atau semua? Kata orang-orang Mu'tazilah tidak ada pengecualian. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran laisa bimakhluqin, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Tapi menurut orang Mu'tazilah, ya konsekuensi dari firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in fal Qur'anu syai'. Al-Quran itu sesuatu. Maka Al-Quran itu apa? Diciptakan juga oleh siapa? Ini sesat, ini pemahaman siapa? Mu'tazilah. Bertentangan dengan Quran, sunnah dan juga ijma' salaf. Bahwa Quran bukan makhluk, tapi Quran adalah apa? Kalamullah. Dia adalah firman atau perkataan atau ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, fakullu ma siwahu fahuwa makhluqun lahu. Segala sesuatu selain dirinya maka itu makhluk. Allah berarti apa? Khaliq ya. Allah khaliq. Selain Allah berarti apa? Makhluk. Marbubun mudabbarun mukawwanun. Mereka semua marbub. Apa itu marbub? Mutarabbi apa marbub? Mereka itu diurus. Ya, mudabbar. Mereka pun diatur. Mukawwan. Mereka pun apa? Kawwana yukawwinu. Takwinan. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyinggung permasalahan arsy. Arsy. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fal arsyu saqful makhluqat. Arsy itu adalah atap untuk semua makhluk. Arsy itu apa? Atap untuk semua makhluk. Dan atap itu sesuatu yang di mana? Di tengah, di kanan, kiri, bawah. Tentunya kalau dikatakan atap sudah pasti di atas ya. Al-arsh saqfu al-makhluqat. Arsh adalah apa? Atap untuk semua makhluk. Baik makhluk yang ada di langit ila ma tahta tsara, kata Ibnu Katsir. Bahkan sampai makhluk yang ada di bawah tanah. Atapnya adalah apa? Arsh. Dan semua yang ada di antara ars dengan thara itu tadi tanah, baik yang jamid tidak bisa bicara ataupun yang bisa bicara, semuanya adalah apa? Makhluk. Semuanya adalah kerajaan Allah, semuanya adalah hamba Allah, wa tahta qahrihi wa qudratihi. Semuanya tunduk di bawah apa? Qahrihi. Di bawah kekuasaan Allah wa qudratihi, dan di bawah apa? Qahr itu kekuasaan dan qudrah kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman surat Al-Hadid ayat yang keempat. Allah katakan khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 ayyam, 6 masa ya. 6 masa berarti dalam pengertian tidak sama dengan hari yang di dunia. Tapi kalau pengertiannya sama dengan hari yang di dunia berarti ya artikan saja dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah itu Allah istawa 'alal arsy. Apa itu istawa 'alal arsy? Kalau penafsiran salaf,
kata para ulama terringkas dalam 3 hal. Istawa bimakna ala, istawa bimakna irtafa'a, istawa bimakna istaqarra. Itu 3 makna. Ala ya di atas, irtafa'a tinggi, istaqarra ya di atasnya. Itu makna istiwa yang dipahami oleh para ulama salaf. Dan tidak ada satupun ulama salaf yang mengartikan istiwa bimakna istila au istaula, yang artinya apa? Menguasai. Itu tidak ada satupun ulama salaf dari kalangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami istiwa bimakna apa? Istila, yang artinya menguasai. Tapi semuanya memahami istiwa artinya apa? Irtafa'a, tinggi, ala di atas, istaqarra di atasnya. Summa stawa 'alal arsy. Arsy makhluk terbesar, betul atau tidak? Arsy makhluk yang terbesar yang pernah diciptakan oleh siapa? Arsy. Wa zinata arsyihi. Allah bersumpah dengan apa? Keagungan dan kebesaran makhluk yang namanya arsy. Nanti akan ada hadis yang memberikan kepada kita gambaran perbandingan arsy dengan kursi, kemudian kursi dengan apa? Dengan 7 langit. Nanti akan ada hadisnya yang memperbandingkan ketiganya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dan Allah pun Maha mengetahui ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya? Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha tinggi, tapi di waktu yang sama Dia bersama kita. Bersama kita yang beriman atau yang tidak beriman juga. Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian di sini yang beriman atau yang tidak beriman, atau semuanya? Yang beriman. Semua yang beriman ataupun tidak beriman, Allah ma'ahum. Walaupun kalau yang beriman, ma'iyahnya namanya ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Misalnya Nabi Muhammad sedang berada dalam gua bersama siapa? Sahabatnya, ya khaliluhu, ya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai sahabatku, innallaha idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai temanku, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maksudnya Allah bersama kita di situ apa, Pak? Menolong bisa diartikan menolong. Melindungi bisa. Memberikan ketenangan bisa. Bisa ya. La tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, kemudian Allah berikan kekuatan dengan tentara yang enggak dilihat. Berarti ma'iyah di sini bukan sekedar Allah itu apa? Membersamai, tapi lebih dari itu. Membersamai dalam pengertian Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan pertolongan dan lain sebagainya. Begitupun Nabi Musa ketika kepepet di mana itu? Dikejar oleh siapa? Fir'aun. Akhirnya Bani Israel bilang, Musa, kalau kita lari harusnya ke hutan. Ini Nabi Musa malah lari kemana? Ke pinggir laut kan. Maka Bani Israel berkata, inna lamudrakun. Wahai Musa, kalau larinya ke pinggir laut, bentar lagi kita apa? Mudrak. Kita ketangkep. Apa jawaban Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbi, Rabbku, Allah tabaraka wa ta'ala sayahdin. Dia pasti akan memberikan aku petunjuk. Berarti ma'iyah di situ artinya apa? Hidayah. Ya, ma'iyah artinya apa? Hidayah. Itu kalau untuk siapa?
Orang-orang yang beriman, bertakwa. Tapi kalau ma'iyah Allah atas manusia secara umum, itu pengertiannya bahwa Allah adalah penguasa mereka. Ya, kalau datang ajal mereka, mereka nggak bisa yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mereka tidak bisa tunda barang sesaat, mereka tidak bisa juga apa? Undur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diundur. Atau boleh juga diartikan Allah yang memuliakan dan menghinakan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka apa? Man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Artinya siapapun manusianya, beriman tidak beriman, Allah yang berkuasa. Allah muliakan dan Allah apa? Hinakan. Allah berikan kerajaan dan Allah pun kadang apa? Mencabut kerajaan. Semuanya tunduk di bawah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, atas apa yang kalian kerjakan, basir. Apa itu basir? Maha melihat, ya. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan. Apa kata Ibnu Katsir? Telah terjadi kesepakatan, ya, ulama, dan tidak boleh ada satupun umat Islam yang mengingkarinya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu berapa hari? 6, ya. 6 hari. Walaupun nanti harinya terjadi perdebatan. Hitungannya hitungan apa? Hitungan dunia kita ini ataukah hitungan di mana? Di alam yang lain, kan itu ulama berbeda pendapat. Di sini dikatakan fakhtalafu fi hadhil ayyam ahiya ka'ayyamina hadhihi au kullu yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Atau satu harinya itu setara dengan 1000 tahun. Ada yang bilang satu harinya normal seperti kita. Kalau seperti kita berarti 24 jam. Ya, ada juga yang berpendapat apa? Satu harinya seperti alfasanah. Alf berapa alf? 1000. Berarti kalau 6 hari berarti jadi berapa? 6.000 tahun, ya. 6.000 tahun. Itu kalau kita ambil pendapat yang kedua. Nanti akan lebih dirinci oleh beliau insyaallah. Berarti langit dan bumi diciptakan dalam berapa hari? Ada perdebatan atau tidak? Ada perdebatan? Tidak ada. 6 hari tidak ada perdebatan. Perdebatan dalam masalah apa? Rinciannya. Apakah 6 harinya seperti hari di dunia, yaitu 24 jam, atau satu harinya seperti alpasanah, yaitu 1000 tahun. Berarti kalau 1000 tahun kali 6 jadi 6.000 tahun. Itu khilafnya di situ. Ada khilaf yang lain, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wakhtalafu hal kana qabla khalqis samawati wal ardi syai'un makhluqun qablahuma. Lalu terjadi khilaf, apakah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ada makhluk atau tidak? Menurut bapak-bapak, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ada makhluk atau tidak? Tidak. Berarti langit dan bumi pertama arsy, kolam, lauhul mahfuz. Gimana? Coba kita lihat saja. Dikatakan oleh beliau, fadhahaba tawaifun minal mutakallimin ila annahu lam yakun qablahuma syai'un. Adapun pendapat ahlul kalam. Ahlul kalam itu siapa? Kalau disebut ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, ya, ahlul kalam. Ya, ahlul kalam, dan sebelum mereka ada orang-orang Jahmiyah pun ya bisa dikatakan tidak lepas dari ahlul kalam. Orang-orang yang berusaha menetapkan poin-poin akidah tapi dengan adillah akliyah namanya. Apa itu adillah akliyah? Kalau kita kan menetapkan permasalahan akidah dengan adillah apa? Nakliyah, ya. Kita katakan bahwa Allah itu ada tanpa permulaan. Maka kita baca ayat huwal awwalu
Allah itu kekal tanpa kesudahan, huwal akhiru, kan begitu ya. Tapi kalau ahlul kalam enggak begitu. Mereka menetapkan hal-hal yang menjadi sifat bagi Allah tetapi dengan adillah akliyah, dengan dalil-dalil apa? Akal, logika. Itu mereka disebut dengan ahlul kalam. Ya, masuk ke dalamnya Asy'ariyah. Itu bisa dikatakan ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Mereka pun bisa disebut ahlul kalam. Artinya orang-orang yang menjadikan kaedah-kaedah kalam, ilmu kalam sebagai apa? Dalil di dalam menetapkan permasalahan apa? Permasalahan apa? Akidah atau fikih? Akidah, dalam permasalahan akidah. Jadi kalau pendapat yang pertama, pendapat siapa tadi? Tawaifun minal mutakallimin. Kelompok-kelompok yang banyak dari ahli kalam. Kata mereka, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak ada apa? Tidak ada makhluk apapun. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini tentunya pendapat yang benar, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bal kana qabla as-samawati wal ardi makhluqatun ukhar. Bahkan sebelum adanya langit dan bumi, banyak makhluk-makhluk yang lain. Artinya Allah telah menciptakan beberapa makhluk. Ya. Dalilnya surat Hud ayat ke-7. Kata Ibnu Katsir. Apa dalilnya? Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Apa artinya tuh? Huwal ladzi, dialah Allah, khalaqa, yang telah menciptakan samawat, langit-langit, wal arda, ardo bumi, fi sittati ayyam, dalam lama penciptaannya dalam 6 hari. Wa kana arsyuhu alal ma, dan arsy-nya Allah itu di atas air. Berarti ada makhluk sebelum apa? Wa kana arsyuhu alal ma, dan Allah itu arsy-nya di mana? Di atas air. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada makhluk yang namanya apa? Arsy. Yang namanya apa? Arsy. Arsy bahasa Arab. Ke bahasa Indonesianya apa kira-kira? Singgasana. Kalau bahasa Indonesianya apa? Singgasana, arsy. Ya, itu bahasa Arab, arsy. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari sepertinya ini dikatakan taqaddama takhrijuhu, sudah disebutkan sebelumnya riwayatnya, dari sahabat Nabi yang bernama Imran ibnu Husain. Sahabat Nabi namanya siapa? Imran ibnu Husain. Rasulullah bersabda, kana Allah wa lam yakun qablahu syai'. Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Tidak ada sesuatu pun yang apa? Mendahuluinya. Kalau dalam istilah ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada sesuatu yang mendahuluinya al-awwal. Al-apa? Al-awwal. Tapi dalam istilah ahlul kalam, al-qadim. Apa? Al-qadim. Bapak-bapak ahlu sunnah atau ahlul kalam? Kalau dalam istilah ahlu sunnah, Allah adalah al-awwal, yang maha pertama. Tapi kalau istilah yang populer di kalangan ahli kalam, itu bukan al-awwal. Walaupun mereka menggunakan dalil yang sama. Tapi al-qadim. Apa itu al-qadim? Yang maha terdahulu. Awal, yang maha pertama. Dari sisi maksud, mana yang lebih kuat? Al-awwal atau al-qadim? Ini pelajaran sejarah tapi berbau akidah ya. Karena kan masih bicara perkara gaib. Nanti bicara sejarah tentang bumi, nanti ada sejarahnya dan lain sebagainya. Ini masih kaitan dengan masalah i'tiqad. Bagaimana Allah menciptakan arsy, menciptakan qalam, bagaimana sifat qalam dan lain sebagainya. Apa yang lebih kuat dari sisi makna, al-awwal atau al-qadim? Kalau ada dua kata seperti ini, saya mengatakan misalnya si fulan itu orang pertama di Bintaro.
Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, si fulan itu sudah dari dulu di Bintaro. Mana yang lebih kuat dari sisi pesan yang ingin disampaikan? Maka membatasi dengan lapas-lapas Quran itu lebih bagus sebenarnya daripada kita menggunakan lapas-lapas yang datang dari manusia. Lapas qadim itu kidam kan qadim. Itu secara makna ya bisa salah bisa benar. Kalau terdahulu artinya memang tidak ada yang mendahulunya, ya memang begitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lapas-lapas yang tidak ada di Quran dan As-Sunnah itu kita tidak tolak keseluruhan, tidak juga kita terima keseluruhan. Lapas-lapas yang tidak ada di Quran Sunnah tidak kita tolak keseluruhan, tapi kita tidak apakan? Tidak kita terima juga mentah-mentah, tapi kita tanya, apa maksudnya? Kalau maksudnya bagus, panaqbaluha, kita terima. Tetapi kalau maksudnya enggak bagus, kalau bertentangan dengan makna yang ada di Quran, maka kita enggak menerimanya. Baik, rekan-rekan sekalian rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini Allah itu ada, tidak ada yang mendahului dia sesuatu pun. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu ada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Dan Allah telah menuliskan di dalam az-zikr segala sesuatu. Apa itu az-zikr di sini? Zikr ya, Lauhul Mahfuz. Bahwa di Lauhul Mahfuz telah tertulis apa? Segala sesuatu. Nanti akan dirinci. Apa itu Lauhul Mahfuz? Akan dirinci oleh beliau. Summa khalaqas samawati wal ard. Barulah setelah itu Allah menciptakan langit dan berarti Allah dia ada tanpa yang mendahului. Itu kalimat yang pertama. Lalu arsy-nya ada di atas air. Lalu dia menuliskan segala sesuatu. Jelas ya? Barulah setelah itu dia menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum langit dan bumi ada enggak makhluk? Ada. Kalau dari hadis ini apa tuh yang disebut? Makhluk. Arsy paling pertama, ada pena, ya, ada apa lagi? Lauh, ada air juga, ada air yang di mana arsy itu di atas air, ada apa lagi? Tulisan juga makhluk. Tulisan yang menulis dan yang ditulis makhluk kan? Yang menulisnya qalam. Nanti akan disebut apa itu qalam, dari cahaya misalnya akan disebutkan nanti di poin-poin yang akan datang. Baik, berarti kalau kita kembali ke poinnya supaya tidak pecah. Sebelum langit dan bumi ada makhluk atau tidak? Ada, udah itu selesai. Jangan kita hiraukan pendapat siapa tadi? Ahlul kalam, mutakallimin. Jadi kita sepakat sebelum langit dan bumi ada makhluk. Hanya saja lagi-lagi terjadi perdebatan. Kalau sebelum langit dan bumi itu ada makhluk, yang mana yang duluan? Arsy dulu atau pena dulu atau apa yang lebih dulu? Jelas ya. Kalau antara pena dengan lauhul nggak ada perdebatan ya. Secara logika ketemu kan? Nggak mungkin tulisannya dulu baru apa? Penanya. Jadi perdebatannya lebih kepada apa? Arsy dulu atau pena? Arsy dulu atau pena? Coba kita lihat. Dikatakan ulama-ulama yang sepakat mengatakan ada makhluk sebelum langit dan bumi. Ikhtalafa. Mereka beda pendapat lagi. Ayyuha khuliqa awalan. Yang mana yang diciptakan apa awalan? Duluan. Oke, langit dan bumi sebelumnya ada makhluk. Yang mana yang duluan? Faqala qailun. Sebagian ulama berpendapat khalaqal qalama qabla hadhil asya kulliha. Wa hadha huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir wa Ibnu Jauzi
wa ghairuhuma. Pendapat yang pertama, para hadirin, bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah pena. Dan ini adalah pendapatnya Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Siapa itu? Imamnya ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ini juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Jauzi. Apa kitab yang terkenal Ibnu Jauzi? Di Indonesia banyak dikaji itu kitab beliau. Al-Kabair Ibnu Jauzi. Apalagi? Al-Mawdu'at, Talbis Iblis, Sayyidul Khatir, itu sudah diterjemahkan semua ke dalam bahasa Indonesia. Al-Mawdu'at, Sayyidul Khatir, lalu tadi Talbis Iblis, banyak tulis Al-Kabair. Kalau Al-Kabair saya lihat banyak sekali dikaji jadi materi pengajian. Kabair artinya apa? Dosa-dosa besar. Itu ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi pendapat yang pertama kali diciptakan adalah apa? Qalam, yaitu pena. Qala Ibnu Jarir, Ibnu Katsir berkata, telah berkata Ibnu Jarir, wa ba'dal qalam as-sahab ar-raqiq. Setelah Allah menciptakan pena, Allah menciptakan awan yang sangat raqiq. Apa itu raqiq? Raqiq, halus, lembut. Baru setelah awan yang lembut, Allah menciptakan arsy. Itu pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga Tirmidzi dari sahabat Nabi yang namanya Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Pena. Jelas tidak? Ini kalau kita lihat sekilas dalilnya kuat banget ya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah apa? Qalam, pena. Summa qala, setelah Allah menciptakan qalam, Allah berfirman, uktub. Apa itu uktub? Tulislah. Fajara fi tilka saati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka detik itu pula pena itu bergerak menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulis semua di dalam kitab yang kita sebut dengan apa? Lauhul Mahfuz. Baik. Sudah isya ya. Sedikit lagi. Walladzi alaihi al-jumhuru, dan pendapat yang dipilih oleh jumhur sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Abul Ula Al-Hamdani dan yang lainnya, annal arsya makhlukun qabla dzalik. Arsy lebih duluan daripada apa? Pena. Itu pendapat jumhurul ulama. Jelas atau tidak? Arsy lebih dulu daripada apa? Daripada pena. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, Allah mencatat takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah di atas air. Allah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu alal ma. Dan kana sejak dahulu arsyuhu alal ma. Arsy-Nya Allah di atas apa? Air. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas di malam yang berbahagia ini, karena waktunya singkat juga, bainal maghrib wal isya, waktunya singkat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum
إله واحد